Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafajrin. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Multimedia Audio Visual and Broadcasting. Mungkin di sini saya akan menjelaskan slide tentang memilih dan membandingkan penyedia layanan IaaS. Bagi pengguna jasa managed cloud hosting seperti VPS dan dedicated hosting, tentunya sudah banyak menemui kendala jika ingin menurunkan spesifikasi layanan yang digunakan dengan alasan akan menyebabkan ketidakstabilan, sehingga biaya yang dikeluarkan dapat jauh lebih melebihi kebutuhan. Era pembayaran tersebut sebetulnya sudah selesai dengan adanya penyedia layanan IaaS atau Infrastructure as a Service. Next, berbeda dengan managed cloud hosting yang tidak peduli jika di luar jam kantor Anda pakai atau tidak layanannya, tetap tagihan berjalan sesuai kontrak. Namun, managed cloud hosting memiliki kelebihan dalam layanan troubleshooting atau support. Di balik seluruh layanan IaaS terdapat vendor dan fasilitas data center yang handal untuk mendukung layanan tersebut. Salah satu layanan data center Indonesia yang dapat dijadikan sebagai platform IaaS adalah Elitery Data Center. Next, memilih penyedia layanan IaaS. Penyedia layanan IaaS memberikan pilihan pemakaian sesuai kebutuhan kapasitas, spesifikasi, dan waktu pemakaian. Semisal aktivitas online Anda dan pelanggan hanya pada jam kantor, maka Anda dapat memilih layanan IaaS yang menyala hanya di saat jam kerja kantor, sehingga di luar jam dan hari kerja Anda tidak terkena biaya. Next, sistem dan infrastruktur IaaS memungkinkan optimalisasi tiap perangkat IT secara maksimal dengan sistem bagi pakai berdasar kapasitas yang tersedia dan juga waktu yang tersedia. Semisal satu blok server hanya digunakan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, maka penyedia layanan IaaS dapat memberikan blok server tersebut pada jam 6 sore sampai jam 8 waktu Indonesia Barat. Ketika mengevaluasi penyedia layanan IaaS, sangat penting untuk melihat berbagai layanan cloud yang mereka tawarkan dan juga mempertimbangkan fungsi pengelolaan, alat monitoring, manajemen identitas perjanjian tingkat layanan atau SLA, dan dukung pelanggan. Next, contoh perbandingan penyedia layanan IaaS. Yang pertama, Microsoft Windows Azure. Bagi para pengguna platform Microsoft, tentu akan menemukan kelebihan kemudahan dalam pengintegrasian dengan penyedia layanan IaaS Azure. Kelebihan pelayanan Microsoft Windows ini antara lain dapat digunakan sebagai platform as a service atau PaaS. Selain kemudahan dalam administrasi di lingkungan Windows, biaya layanan IaaS Windows Azure ini dibanderol mulai Rp275 per jam sampai Rp22.000 per jamnya. Untuk penyimpanan struk per 1 GB mulai dari Rp950 per bulan sampai Rp1.750 per bulan. Next, yang kedua, IBM Smart Cloud Enterprise menawarkan sistem infrastruktur IT dan layanan penyimpanan dengan 5 tingkatan yang tentunya menggunakan perangkat IBM dan software dari pihak lain. Penyedia layanan IaaS IBM ideal untuk perusahaan besar dengan banyak pengembangan aplikasi yang melakukan eksperimen dalam penambahan mesin virtual atau VM. Dan untuk pengalokasian penyimpanan seefisien mungkin, layanan ini memberikan fasilitas untuk pengelolaan administrator dan kebijakan pengguna, menetapkan batas pemakaian per user, dan memberikan laporan per pengguna. Next, ketiga, Amazon Web Service menawarkan sebagai sistem komputasi dan layanan penyimpanan on demand seperti SSD struk yang memiliki kinerja tinggi dan elastic block struk. Selain itu, AWS menawarkan layanan infrastruktur seperti alur kerja, messaging, penyimpanan arsip, layanan caching, layanan pencairan, dan database. AWS merupakan penyedia layanan IaaS yang banyak memberikan fitur-fitur bagi pengguna. Layanan AWS dibanderol mulai dari Rp1.550.000 per jam sampai Rp95.000 per jamnya.
Dan untuk penyimpanan per 1 GB mulai dari 1.300.000 per bulan sampai 1.700.000 per bulan. Next. Keempat, Google Compute Engine. Layanan IaaS ini sangat ideal untuk big data, data warehousing, komputasi berkinerja tinggi, dan untuk berbagai aplikasi analitik. Layanan ini juga terintegrasi dengan beberapa layanan lainnya dari Google seperti Google Cloud Struct, Google BigQuery, dan Google Cloud SQL. Dengan infrastruktur Google di belakang semua ini, layanan IaaS ini sangat mendukung kebutuhan skalabilitas bisnis kalian. Salah satu keterbatasan yang dimiliki adalah hal administrasi yang kurang memadai pada layanan IaaS mereka. Layanan IaaS IaaS Google ini dibanderol Rp250 per jamnya sampai 22,5 juta per jam, dan untuk penyimpanan per 1 GB-nya itu Rp550 per bulannya sampai Rp1.700.000 per bulannya. Next, kelima, Rackspace Open Cloud menawarkan layanan komputasi awan yang lebih berfokus pada layanan pelanggan. Rackspace merupakan salah satu co-founders dari OpenStack, yang mana infrastruktur cloud dapat berjalan pada platform yang sama. Jika Anda ingin berpindah dari privat ke hybrid cloud, Rackspace memiliki kelebihan dalam kontrol panel yang mudah digunakan, terutama untuk pengguna dengan tingkatan di bawah sistem administrator. Penyedia layanan IaaS ini membandrol harga mulai Rp550 per jamnya sampai Rp75.000 per jamnya. Penyimpanan per 1 GB-nya mulai dari Rp1.360.000 per bulan sampai Rp1.650.000 per bulannya. Next, saat ini banyak para penyedia public cloud yang menawarkan lebih dari sekedar layanan IaaS. Dalam banyak kasus, segudang aplikasi yang ditawarkan dalam model SaaS, Software as a Service, sangat mendorong dunia IT di Indonesia untuk mengevaluasi dalam membandingkan dan memilih layanan IaaS yang tepat sesuai kebutuhan agar tujuan efisiensi dapat tercapai. Sebab bila salah pilih, maka ini seperti kerja 2 kali dan bayar 2 kali juga tentunya. Selamat mempertimbangkan layanan penyediaan IaaS. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari slide yang aku baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.